Muhammadiyah mempelopori penyelenggara ibadah haji di Indonesia. Atas perintah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Sujak menjadi koordinator penyelenggara haji di Indonesia. Sebetulnya penyelenggara haji di Indonesia itu sudah sejak zaman dulu ya. Malah yang tercatat itu mulai haji itu 1562. Tahun 1962 itu adanya delegasi haji dari Aceh ya. Yang pertama itu mengadakan pelayaran ke Jeddah untuk berdagang tadinya. Tapi sambil berdagang mereka melaksanakan ibadah haji. Dan lama tempuhnya mereka itu berbulan-bulan dulu. Kalau sekarang hanya 9 jam ya, atau 8 jam pakai pesawat, turun pakai kapal layar. Sehingga perjalanannya sangat lama ya. Mungkin tahun sebelum tahun 70 saja itu masih berjalan sekitar 1 bulan ya, dalam pelayaran. Kalau itu selalu berlangsung setelah zaman Belanda, dan Belanda melakukan pembatasan ya, untuk jemaah haji tanah air itu, sehingga mempersulit masyarakat Islam untuk pergi haji ke Baitullah ya, karena orang-orang yang setelah haji itu biasanya mereka terpengaruh oleh gerakan-gerakan kemerdekaan, gerakan-gerakan perlawanan terhadap penjajah. Oleh karena itu Belanda berusaha untuk mengerem atau menghalangi penjajah. Alhamdulillah Muhammadiyah tahun 1112 waktu didirikan oleh Kaji Ahmad Dahlan sudah merasa prihatin dengan keadaan perjalanan haji ini yang tidak terkoordinir. Maka di bawah perintah Kaji Ahmad Dahlan untuk menyelenggarakan semacam bagian penolong haji Muhammadiyah itu, yaitu semacam sekarang mah urusan hajinya gitu, yang dipimpin oleh Kiai Sujak, yang tahun 1930 dibuat satu perusahaan khusus bagi jemaah haji Nusantara, yaitu pada Kongres Muhammadiyah ke-17 di Minangkabau, atau sekitar 3 tahun setelah kemerdekaan. Maka Indonesia mengirimkan jemaah haji ke Mekah dan mendapat sambutan hangat pihak kerajaan Saudi pada waktu itu. Dan inilah cikal bakal dari Direktorat Urusan Haji yang ada di Kemenag itu, yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal ya, pencegahan urusan haji dan umroh. Jadi orang-orang Muhammadiyah lah yang mempelopori seperti itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan dulu ditangani oleh Kiai Haji Sujak. Jadi kalau sekarang dirian haji dari Muhammadiyah itu memang sah ya, karena pendiri dari Direktorat Haji maupun pendiri Departemen Agama sendiri awalnya dulu kan Menteri Agama pertama Pak Profesor Rasidi adalah orang Muhammadiyah. Jadi menurut saya itu adalah salah satu sejarah ya, kilas balik sejarah tentang haji Indonesia. Sampai hari ini kan haji itu menjadi bahan peminatan dari masyarakat Indonesia kaum muslimin, sehingga mereka berbondong-bondong menabung, mendaftar 25 juta per orang, sehingga terkumpul sekarang tuh 5 juta orang yang mau pergi haji. Dan kalau 5 juta ke setiap tahunnya 200 orang, berarti berapa itu? Berarti 25 tahun ya, untuk bisa haji ya, 25 tahun. Setahunnya 200, berarti 25 tahun. Antrinya jemaah haji kita menanti seperti itu. Baik. Dan ini merupakan satu PR, satu pekerjaan rumah, tugas bagi Departemen Agama dan selama ini pemerintah untuk bernegosiasi dengan pemerintah Saudi agar kuota haji untuk Indonesia diperbanyak, supaya antriannya tidak seperti yang sekarang terjadi. Itu mungkin ya. Baik Pak Prof, artinya juga memang dari sejak tadi yang Pak Prof sampaikan 1930 yang dipelopori oleh Muhammadiyah
dan juga dipimpin oleh Kiai Haji Sujak, dan tentunya juga sebagai penolong haji dan berkontribusi untuk penyelenggaraan haji di Indonesia, begitu ya Pak Prof. Nah Pak Prof, apakah hingga saat ini gitu dari Muhammadiyah sendiri apa sih gitu timbal balik atau yang di pesan-pesan yang disampaikan kepada Dirjen Haji di Kementerian Agama Pak Prof? Ya, saya kira karena Dirjen Haji orang Muhammadiyah, apalagi adalah salah satu bendahara PP Muhammadiyah, mungkin beliau lebih tahu tentang apa misi Muhammadiyah tentang haji. Yang jelas kita akan menitipkan bahwa penyelenggaraan haji ini harus profesional, harus transparan, murah, adil, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan mereka merasa puas ya atas pelayanan ibadah haji, mungkin melebihi waktu-waktu dulu ketika Direktorat Jenderal Haji dipegang oleh non Muhammadiyah. Saya ingin awal-awal ini atau perubahan ini terjadi, yaitu pelayanan yang sangat memuaskan, excellent bagi jemaah haji. Jemaah haji adalah raja yang harus betul-betul dilayani oleh para petugas terutama, yang supaya mereka melaksanakan ibadah haji secara khusyuk, secara baik, juga mereka merasa puas dengan pelayanan dan keluar haji mabrur ya. Nah itu gimana tekniknya, mungkin ini harus dikaji betul ya oleh Direktorat Jenderal Haji sekarang ini, supaya tadi, karena kita ini orang Muhammadiyah itu berorientasi unggul dan berkemajuannya dalam hal apapun sebagai pejabat dimanapun juga orang Muhammadiyah harus menampilkan seperti itu. Saya kira itu mungkin ya. Baik Pak Prof. Sehingga dengan adanya penyelenggaraan haji di Indonesia ini yang juga dipelopori oleh Muhammadiyah, tentunya kita berharap dengan penyelenggaraan haji ini tuh bisa bisa dilakukan dengan baik dan calon haji pun juga bisa menyelenggarakan hajinya dengan mabrur, tentunya tadi dengan pelayanan yang baik. Baik Pak Prof, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Catatan Akhir Pekan TVMU. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan kita masih membahas mengenai penyelenggaraan haji di Indonesia. Tadi Prof Dadang juga sudah sampaikan bagaimana juga Muhammadiyah menjadi pelopor dan perintis penyelenggaraan haji di Indonesia. Nah Pak Prof, kita lanjutkan. Lalu bagaimana sih Pak Prof perkembangan penyelenggaraan haji di Indonesia ini dari yang dahulu yang dirintis oleh Muhammadiyah hingga sekarang ini Pak Prof? Ya, saya kira kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena haji dari Indonesia ini terus bisa terselenggara dengan baik, kecuali kemarin waktu ada wabah Covid di mana Makkah itu ditutup dan hanya memperbolehkan 1.000 orang atau beberapa orang ya. Dan sebelumnya jemaah haji di Indonesia ini sekitar 200.000 orang pergi ke sana ya, melaksanakan ibadah haji. Saya sendiri sudah beberapa kali tugas membimbing haji dan terakhir kemarin sebagai Wakil Amirul Hajj tahun 2018. Sekarang penyelenggaraan haji sekarang makin lama makin bagus, makin sempurna, makin teratur ya. Dan tahun-tahun sampai tahun 19 itu kan ongkos hajinya pun murah itu karena dulu ekonomi lancar, subsidi dari BPKH juga cukup bagus ya. Namun sekarang 2022 kemarin adalah harganya sudah 39 juta ya. Dan sekarang tahun 2023 pemerintah mengajukan ke DPR untuk dibahas, yaitu pengajuan sebesar 69 juta. 69 juta sekian, artinya naik sekitar 30 juta. Menurut saya memang itu pengeluaran real. Saya tahu bahwa sekarang terjadi perubahan-perubahan harga ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, juga pengangkutan oleh pesawat, dan di dalam negeri juga terasa tiketnya mahal, juga
ongkos-ongkos di Saudi, termasuk juga penginapan dan makan di sana. Tetapi bagaimanapun juga menurut saya nanti DPR semoga ini dibicarakan dengan baik, secara transparan dan adil supaya masyarakat banyak yang ikut, banyak yang yang terangkut ya. Kalau naik 30 juta sekaligus itu agak berat ya bagi masyarakat, terutama masyarakat kampung, dan waktunya pun sangat sebentar. Walaupun kita prinsipnya istitoah adalah siapa yang mampu, tapi kan tidak ada halangan kalau pemerintah memperhatikan juga tentang kondisi masyarakat kita yang sekarang sedang keadaan baru terpukul oleh COVID, ekonomi belum pulih, dan mereka juga sekarang sedang banyak yang menderita ya kesusahan. Oleh karena itu empati pemerintah terhadap rakyat itu masih tetap sebagaimana kita inginkan tahun-tahun yang lalu ya, mengenai pemberian 70% dari seluruh tarif. Kan tarifnya sekarang 98 juta setiap orang sebetulnya. Maka pemerintah memberikan bukan pemerintah sebenarnya, BPKH, uang dari simpanan haji, simpanan uang haji itu sekitar ya kalau 30 juta juga ya, 30 juta, sehingga yang dibayar oleh masyarakat adalah 69 juta. Berbeda dengan tahun kemarin itu adalah tetap sama 97 juta, tetapi si jemaah haji hanya membayar 39 juta. Ya. Saya kira cukup bagus, tapi kata para ahli yang tahu hitung menghitung, kalau seperti itu ya, biaya kompensasi dari BPKH-nya tinggi sampai 70% dari ongkos haji, maka dikhawatirkan akan bangkrut dan tidak bisa lagi memberikan dukungan kepada jemaah haji yang akan datang. Oleh karena itu mungkin ini pemerintah sangat khawatir, dan kalau menurut saya memang kita pun memahami ya tingkat kenaikan itu memahami. Tetapi mungkin ke pemerintah dalam hal ini ke DPR mendiskusikanlah secara baik-baik sehingga naik, tapi kenaikannya tidak signifikan seperti itu ya. Saya tidak tahu berapa besarannya ya, karena itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau memang tiket Jakarta Jeddah itu kalau tahun 2019 atau itu harganya 29 juta, sekarang 33 juta katanya. Tapi menurut saya itu juga bisa dinegosiasikan dengan penerbangan, karena kalau kita sekarang hari ini ke Jeddah itu cukup dengan 9 juta, bolak-balik 18 juta. Tapi karena mungkin ini musim haji, musim high season, oleh karena itu mereka menetapkan 30, sama saya tanggal 33, cukup 25 saja atau berapa. Jadi dihitung ya. Oleh karena itu saya ingin DPR dan agama itu bernegosiasi mencari solusi harga yang pantas bagi tiket, tidak merugikan pihak pemerintah, BPK maupun jamaah. Artinya memang jamaah pun tidak harus menanggung karena mereka adalah yang tetapi tanggungannya itu yang bisa diterima oleh jemaah haji dari kalangan orang-orang yang pas-pasan pergi haji. Gimana caranya? Mungkin para ahli ya perhati, baik di Kementerian Agama maupun di DPR. Saya tahu mereka orang-orang yang pintar-pintar, hebat-hebat untuk menghitung secara baik, benar, dan saling menguntungkan satu sama lain. Itu mungkin. Baik, terkait ongkos atau biaya perjalanan ibadah haji ini tentunya diharapkan bisa menyesuaikan begitu ya Pak Prof, sehingga bisa untuk kemaslahatan umat tentunya. Nah Pak Prof, terkait penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ini, perbincangan kita semakin menarik lagi, namun kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMO.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU, dan kita juga masih membahas bagaimana penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, dan kita masih dengan ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI. Tadi Pak Prof sudah banyak menjelaskan bagaimana penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan juga perkembangannya. Pak Prof, lalu terkait ongkos atau biaya penyelenggaraan ibadah haji ini, apakah ada juga dalam Al-Quran disampaikan? Silakan Pak. Ya, saya kira perintah haji ini ada perintah rukun Islam yang kelima ya, yang tertuang baik dalam Al-Quran maupun hadis ya. Dalam hadis sebutkan bunyal Islam ala khamsin, sadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamus sholati wa zakah wa shaum Ramadan wal hajjil baiti man istata'a ila sabila. Jadi Islam itu dibangun dalam 5 fondasi: syahadat, salat, zakat, saum, dan haji bagi orang yang mampu, manistatoa. Jadi kalau syahadat, sholat, puasa, zakat itu tidak disebutkan manistatoa ilai sabila. Tetapi kalau haji adalah mereka yang pergi haji itu ialah yang sanggup. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 disebutkan, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi atas nama Allah lah ala nasi bagi manusia hijjul bait untuk mengunjungi Mekah, Baitul Haram ya, berhaji man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu untuk pergi di jalannya. Mampu ini apakah di jalannya aman, biayanya ada, baik di jalan maupun bekal di sana ya. Paman kafaro, barang siapa yang ingkar, tidak mau haji kalau dia sudah bisa haji, orang kaya, orang juga aman, seperti zaman sekarang, tapi dia nggak mau enggan. Padahal dia sudah sanggup, sudah itu, maka sebutkan fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka Allah lah maha kaya ya dalam seluruh alam. Juga kita baca dalam surat Al-Haji ayat 27. Wa azin pinnasi bil haji yatu karijalan wa ala kulli dawamirin yatina min kulli fajin amin. Dan bersuruh kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki yang dekat ya, berkendaraan unta yang kurus, dan datang dari segenap penjuru yang jauh. Kalau dari Indonesia tidak mungkin dengan unta kan, harus dengan pesawat terbang atau kapal laut atau mobil. Mobil sih masih bisa. Malah salah satu kader Muhammadiyah dari Jawa Tengah kemarin pakai sepeda ya untuk haji tahun 2022 itu. Betul. Hanya berapa bulan gitu sampai ke sana. Sekali itu sesuatu yang yang usaha manusia untuk datang ke Mekah, dan prediksi Allah itu betul. Sekarang itu orang berduyun-duyun ya, mengedarkan apapun yang bisa mereka tumpangi untuk bisa pergi haji ya. Oleh karena itu saya kira ini sudah bagus kalau kita di Indonesia pergi juga ke sana bagi orang yang tahu, orang yang mampu ya. Kayak orang-orang yang tidak mampu ya mungkin tidak termasuk ke dalam yang diseru oleh Allah ini. Tapi bagi orang yang mampu itu ialah mungkin badannya kuat, ongkosnya punya, bekal di sananya punya, lalu juga perjalanannya juga sedang baik, tidak dalam keadaan perang, dan itu adalah sesuatu yang mungkin harus dipertimbangkan dalam ibadah haji. Alhamdulillah pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan ya sampai hari ini kita berterima kasih karena sudah menyelenggarakan penyelenggaraan ibadah haji diorganisir oleh pemerintah. Ya mungkin ke depan karena perkembangan perubahan zaman, di samping pemerintah mungkin sektor swasta pun dipersilakan untuk menjadi penyelenggara ibadah haji ke depan itu, di mana sektor-sektor swasta sudah terawasi.
Cuma memang ada kasus-kasus dulu di mana sektor swasta ikut tetapi tidak terawasi, akhirnya kan menjadi banyak yang dirugikan dari penyelenggaraan ibadah haji. Ilegal Tapi ya kalau Pak Prof. sekarang sudah mungkin pemerintah juga sudah mengawasi dengan baik, ada regulasinya, ada undang-undang hajinya, maka mungkin ini harus ke depan itu bisa saja sektor swasta untuk. Baik Pak Prof. Artinya juga dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tadi juga semoga bisa menyelenggarakan ibadah hajinya dengan baik, karena kita dari Indonesia ini tentu sangat banyak sekali calon-calon haji yang akan menunaikan ibadah hajinya sebagai rukun Islam, begitu ya Pak Prof. Nah Pak Prof, kita sudah di penghujung acara, barangkali Pak Prof bisa menyampaikan pesan kepada para pemirsa dan juga khususnya bagi para calon-calon haji yang tentunya akan menunaikan ibadah hajinya nanti, terkait juga penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Silakan Pak Prof. Ya, saya pertama kepada para calon jemaah haji, baik yang terdaftar pada tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang, bersiap-siaplah untuk pergi ke sana. Peliharalah kesehatan dari sekarang, kumpulkan semacam bekal untuk di sana. Tapi yang paling bagus, bekal itu adalah bekal takwa kita, iman kita, akhlak kita, supaya nanti datang ke sana itu kita dalam keadaan yang baik, yang bagus. Yang kedua, bagi pemerintah, kami atas nama Perserikatan berterima kasih sudah menyelenggarakan ibadah haji dengan cara baik. Tapi kami juga meminta untuk terus diperbaiki, terus dipermudah, dan terus lebih profesional, termasuk juga tadi lebih transparan dalam hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan, sehingga jemaah haji kita itu tidak ada yang tidak mampu untuk membayar ya kalau sudah terdaftar di Siskohat itu, sehingga ibadah haji mereka itu sesuai dengan jadwal, sesuai dengan urutan, dan itu bisa pergi dengan cara yang baik benar, dan mereka menjadi haji-haji mabrur, kembali ke tanah air dengan sangat peningkatan iman, peningkatan ibadah maupun peningkatan dalam muamalah dan akhlakul karim. Itu saja, Mbak.